Dan sebelum kemerdekaan, Riau ini adalah pemerintahannya di bawah kerajaan-kerajaan dulu. Ya, seperti kerajaan-kerajaan yang besar, Siak, Indagiri, kemudian juga Pulawan dan Kerajaan Rokan, Rambah dan sebagainya. Jadi dari cekal bakal kerajaan-kerajaan inilah pada kemerdekaan itu mereka membulatkan tekad ya, terutama terus terang saja kerajaan Siak, terutama kerajaan Siak itu besar itu, yang malah meliputi 12 daerah jajahan dulu itu. Tapi begitu Indonesia merdeka, Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim menyatakan dirinya bahwa dia bergabung dengan negara Republik Indonesia. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang berbahagia, kita ingatkan bahwasanya program ini diikuti oleh peserta melalui Zoom meeting dan juga disiarkan langsung melalui channel YouTube di Persib Riau dan Info Publik Riau, dan juga live Instagram di infopublic.riau dan di Persib Prof Riau, dan juga diliput langsung oleh Tukwan Channel. Baik, sebelumnya kita juga sapa yang hadir bersama kita di sini. Ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dr. Anda Hajah Mimi Yuliani Nazir APTMM, yang juga menyaksikan dan menonton langsung melalui lantai 4 Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin peserta Zoom meeting dan juga tamu undangan yang hadir di Perpustakaan Suman HS. Kalau kita berbicara tentang Riau, nah ini luar biasa karena bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial. Karena Riau tepat di 9 Agustus merayakan hari jadi yang ke-65 ya. Nah, seperti itulah sebuah umur yang cukup panjang. Tapi kita ingin lihat seperti apakah perkembangan Riau dulu dan sekarang. Nah, pas banget untuk kesempatan kali ini kita bersama dengan tokoh masyarakat Riau. Sekali lagi saya perkenalkan kembali ya. Yang pertama adalah Dr. Andes Haji Wan Abu Bakar MSI, mantan Gubernur Riau, otomatis adalah tokoh masyarakat Riau. Kita sapa dulu, mungkin bisa diambil mikrofonnya. Ya, Pak Wan, oke. Baik. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba bantu untuk hidupkan dulu. Oke, baik. Kembali disapa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Wan ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Baik, selanjutnya kita beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Dr. Haji Kaidir MM, mantan Ketua DPRD Provinsi Riau dan juga Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Baik, mungkin bisa berbagi mikrofon dulu. Baik. Borong sendiri ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Pak Kaidir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini merupakan sesuatu yang membahagiakan karena saya bertemu dengan orang-orang yang punya andil dan sumbangsi yang luar biasa untuk provinsi tercinta kita, yaitu Provinsi Riau. Baik, kalau bicara tentang Riau, kita ke Pak Wan dulu nih. Bicara tentang Riau, seperti tema yang kita akan bahas nih, Riau dulu dan sekarang. Nah, pas banget kalau Pak Wan ceritakan kepada kita semua yang hadir di sini, yang menyaksikan melalui Zoom meeting, channel YouTube dan juga Instagram, dan diliput langsung oleh Tukwan Channel. Silakan. Seperti apa nih kalau bicara perkembangan Riau dulu dan sekarang nih, Pak Wan? Baik, ini luar biasa ini ya. Jadi kita hari ini membahas ya tentang Riau dulu, Riau kini, Riau yang akan datang. Iya, perkembangan Riau ke depan. Perkembangan Riau ke depan. Terima kasih Pak Kaidir juga bersama kami dan mungkin berbagi pemikiran lah ya. Ini terima kasih kesempatan yang baik ini dan terutama bagi generasi muda kita ya, dan yang masih ingin mengetahui lah sebenarnya Riau ini dulunya dari daerah mana gitu kan. Sebetulnya Riau ini dulu ya, artinya setelah kemerdekaan ya, dan sebelum kemerdekaan Riau ini adalah pemerintahannya di bawah kerajaan-kerajaan dulu.
ya, seperti kerajaan-kerajaan yang besar, Siak, Indahgiri, kemudian juga Prolawan dan Kerajaan Rokan, Rambah dan sebagainya. Jadi dari cekal bakal kerajaan-kerajaan inilah pada kemerdekaan itu mereka membulatkan tekad ya, terutama terus terang saja Kerajaan Siak, terutama Kerajaan Siak itu besar itu, yang malah meliputi 12 daerah jajahan dulu itu. Tapi begitu Indonesia merdeka, Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim menyatakan dirinya bahwa dia bergabung dengan negara Republik Indonesia. Ini dulu ya. Jadi dari situ nampaklah bahwa memang Riau ini punya semangat kebersamaan dan memiliki semangat perjuangan untuk negara Republik Indonesia. Jadi semua kerajaan-kerajaan itu menggabungkan diri ke negara Republik Indonesia. Lalu waktu itu pemerintahan di awal kemerdekaan itu, malah di waktu masa menjelang kemerdekaan lah, kan kita masih di bawah penjajah Belanda waktu itu. Nah, Riau ini dulu pada mulanya berada di Provinsi Sumatera. Itu sekitar tahun 46 itu. Kemudian Sultan Siak berangkat waktu dari Siak, ingin menyampaikan kepada kerajaan Delhi. Waktu itu dia menyatakan bergabung dengan Indonesia, dengan negara Republik Indonesia, kemudian diikuti oleh kerajaan yang ada di Sumatera. Itu hebatnya Sultan Siak ini, memberikan motivasi, memberikan dorong kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Lalu beliau, karena waktu itu terjadi suatu revolusi di Delhi, maka beliau berangkat ke Aceh, diselamatkan. Kemudian dinyatakanlah bahwa kerajaan Siak dan termasuk kerajaan-kerajaan lain yang bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian setelah proses kemerdekaan berjalan terus dalam pembentukan pemerintahan, maka Sumatera ini dibagi 3 provinsi. Satu provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Palembang, Jambi, seterusnya itu. Kemudian meliputi Sumatera bagian utara, kemudian Sumatera bagian barat. Kemudian dari perkembangan dari provinsi Sumatera menjadi 3 provinsi, maka Sumatera Tengah berdiri sendiri. Sumatera Tengah ini berasal daripada 3 residen. 1 residen Riau, 2 residen Sumatera Barat, 3 residen Jambi. Dari 3 residen ini bergabung menjadi Sumatera Tengah. Nah, Riau sebetulnya udah lama berjuang ingin mendirikan provinsi sendiri. Tapi karena waktu itu mungkin situasinya sangat darurat ya. Apalagi terus terang saja pada tahun setelah kemerdekaan itu tahun 57-58 terjadi gejolak PRI. Nah, Riau rencananya mau melepaskan diri yang ke Sumatera Tengah. Kenapa? Karena memang tak cocok dengan kondisi adat istiadat di Riau ini dengan Sumatera Barat kan berbeda. Sebetulnya kita ingin mendirikan waktu itu, para tokoh-tokoh kita sudah berkali-kali mengadakan rapat, mengadakan kongres masyarakat Riau di Jakarta, di Pekanbaru, malah di Bukit Tinggi sendiri pun mengadakan kongres ingin mendirikan Provinsi Riau. Tapi waktu itu kita dihadapi suatu perjuangan yang sangat berat oleh tokoh-tokoh kita. Hampir 6 tahun perjuangan membentuk Provinsi Riau ini. Akhirnya membentuk Provinsi Riau ini bahwa lebih kurang 6 tahun ya perjuangannya, dan kemudian Provinsi Riau ini ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat tahun 1957, kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Dalam undang-undang itulah ditetapkan pembentukan daerah swatentral tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan kemudian daerah swatentral tingkat 1 Riau, meliputi wilayah swatentral tingkat 2 waktu itu Bengkalis, Kampar, Indahgiri, dan Kepulauan Riau seterusnya. Maka dari sinilah diperjuangkanlah dengan surat keputusan Presiden tanggal 27 Februari 1998 tahun nomor 258 tahun 1998, dia angkat waktu itu Mr. Muhammad Amin menjadi
Gubernur Riau pertama di Tanjung Pinang. Oke, Di Tanjung Pinang itulah ibu kota Provinsi Riau mulanya. Tetapi setelah proses adanya keinginan untuk memindahkan Provinsi Riau ke Pekanbaru, maka terjadilah waktu itu oleh tokoh-tokoh Riau berjuang untuk membentuk pemerintah di Provinsi Riau itu berada di Pekanbaru. Akhirnya tahun 1957 ya, atau 58, maka waktu itu Menteri Dalam Negeri dengan usul daripada tokoh-tokoh kita waktu itu untuk memindahkan Kepri sebagai ibu kota menjadi Pekanbaru, maka ditetapkan waktu itu Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau oleh waktu itu gubernurnya adalah Pak Kaharudin Nasution. Dari situlah mulainya pembangunan Riau dilaksanakan di masa Pak Kaharudin Nasution, ya, dengan menetapkan dasar-dasar perjuangannya membangun infrastruktur, membangun sarana prasarananya, dan seterusnya, terutama lagi memperhatikan soal pendidikan waktu itu. Karena beliau membangun Wisma Riau, Wisma Pelajar Riau, termasuk Jogja pun di masa Pak Kaharudin Nasution membangunnya itu. Wow, luar biasa. Dari sana itulah Riau pada masa lalu itu. Baik. Sekarang dengan diawali pembangunan Riau di masa Kaharudin Nasution, itulah dari prode ke prode Riau ini maju terus. Baik. Setelah Pak Kaharudin, baru Pak Arifin Ahmad. Arifin Ahmad masa Orde Baru. Baik. Ya, Orde Baru, kalau Pak Kaharudin kan masa Orde Lama kan? Orde Lama. Di masa Pak Arifin Ahmad Orde Baru. Di Orde Baru itulah mulai otonomi daerah sudah mulai digerakkan dan anggaran pembangunan sudah mulai diprogramkan dengan baik. Itulah kondisi pada hari itu. Dari Pak Arifin Ahmad timbullah proses-proses pemilihan gubernur selanjutnya. Baik. Sampailah pada hari ini. Sampai hari ini berarti Ya. bisa dikatakan momentum itulah mungkin mulai pembangunan Riau hingga seperti sekarang pesannya seperti itu Pak Wan ya. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong Pak Wan, kalau kita bicara sejarah mungkin semua sudah dapat nih dari Pak Wan, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kan Pak Wan juga punya andil di sini, ingin bergabung membangun Riau ketika itu, ketika masanya. Ini seperti apa sih latar belakang dan apa yang ingin Pak Wan berikan untuk Riau sebenarnya ketika itu? Ya, saya kena mengikuti sedikit sejarah ini dan saya juga pernah ketemu dengan tokoh-tokoh ya, pelaku sejarah seperti Datuk Wan Abdul Rahman, Wan Galib, Pak Suman Ais, ya, kemudian banyak lagi tokoh-tokoh Riau ya. Yang mana waktu itu mereka itu bertekad dulu ya untuk membangun Riau ini, bagaimana Riau ini bersatu. Baik. Dan bagaimana Riau ini milik orang Riau. Jadi itu tujuannya tuh. Kenapa? Memang kita ketinggalan waktu itu. Waktu kita berada di Sumatera Tengah, pendidikan kita belum ada apa-apa. Ya, SMA tidak ada di sini waktu itu. Tahun 57, 58, tahun 50-an ya berarti. 50-an tidak ada itu. Ya, oleh karena itu kita tokoh-tokoh Riau waktu itu bertekad harus mandiri kita, karena kita punya punya akar sejarah, yang tak bisa kita lupakan. Oleh karena itulah tokoh-tokoh kita itu bertekad untuk membentuk Riau ini untuk kepentingan masyarakat Riau. Dan terpanggil lah. Jadi itu ya. Ini generasi demi generasi, bagaimanapun kita akan melanjutkan ini terus kan. Baik, benar. Seperti saya Pak Kaidir selama ini lama kan di DPRD provinsi ya, kita mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Riau dan untuk menjemput ketinggalan kita selama ini. Baik, luar biasa. Nah, kalau lihat sekarang nih Pak Wan, seperti apa nih pandangan Pak Wan terkait dengan perkembangan dari Provinsi Riau Pak Wan? Oh, luar biasa Pak. Kalau kita lihat perkembangan Provinsi Riau ini luar biasa sekarang. Kalau dibandingkan masa lalu, coba pikir Pak, waktu Pak Kaharudin Nasution menjadi gubernur, yang pertama dibangunnya apa? Infrastruktur, jalan. Benar. Bapak tahu jalan Sumatera, jalan apa ya? Jalan Sudirman ini, ini jalan menyambung ke Sumatera Barat. Baik. Jadi begitu perhatian beliau bagaimana menghubungi antar provinsi dengan provinsi. Baik. Termasuk jalan Ahmad Yani. Ini Pekanbaru. Di sini cekal bakalnya mulai pembangunan infrastruktur. Nah, sampailah tembus ke antar kabupaten. Kabupaten waktu itu hanya 4 kabupaten cuma. Di awal 4 kabupaten ya. 4 kabupaten cuma ya. Ada Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indahgiri. Satu Kota Praja Pekanbaru.
Ya, itulah baru kan. Berarti hanya sekarang ya. Sekarang sudah 12 ya. 12 kan luar biasa itu kan. Jadi itu perkembangan Riau luar biasa. Wow. Dan sekarang kan jalan kabupaten ke kabupaten kan sudah dapat jangkau. Dulu jalan pergi ke Siak itu pakai bom-bom. Masih sungai ya. Air ya. Begitu juga mau ke Sumatera Barat masih pakai pelayangan itu ya. Iya. Jadi memang kalau saya lihat dari perkembangan Riau sekarang 65 tahun ya. Ini sudah luar biasa, kita harus bersyukur ya. Oleh karena itu generasi sekarang bersyukurlah Riau begitu berkembang maju, dan bagaimana mengisi ke depan ini penting. Ya, mengisi dalam, apalagi dalam menghadapi perkembangan dunia yang penuh dengan perkembangan dunia digital kan. Nah ini ya, tentu sudah tidak main lagi kita dengan sistem yang tidak cocok lagi kan dengan perkembangan zaman. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Baik, kita ingatkan juga buat yang ingin bertanya nanti bisa chat langsung saja di Zoom meeting ya untuk bisa bergabung. Baik Pak Wan, kita beralih kali ini ke Pak Khaidir nih. Pak Khaidir, tadi Pak Wan mungkin sudah menjelaskan seperti apa sih perkembangan dulu. Kita bicara sejarah tadi. Awal mulanya Provinsi Riau, kemudian hingga akhirnya benar-benar menjadi Provinsi Riau ya, dan Riau semakin berkembang. Nah, kalau bicara tentang pandangan Pak Khaidir nih, bicara tentang perkembangan dari Provinsi Riau, kita bicara dulu dan sekarang. Mungkin bisa diceritakan, silakan Pak Khaidir. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Wan tadi sudah bercerita banyak tentang sejarah pembentukan Provinsi Riau. Jadi pembentukan Provinsi Riau ini diawali dengan kesadaran sejarah dan kesadaran tantangan masa depan. Kenapa? Karena kita memiliki segala hal untuk menjadi satu daerah yang maju, masyarakat yang maju ke depan. Nah, kalau kita tergabung dalam provinsi daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Tengah, Sumatera Tengah itu kurang optimal, pemanfaatan potensi kita. Nah, oleh karena itu para pejuang pembentukan Provinsi Riau, tokoh-tokoh pada waktu itu, pemuda-pemuda itu melaksanakan pertemuan-pertemuan yang sangat bagus, Kongres Pemuda, terus Kongres Rakyat Riau pertama. Nah, itu semua adalah merupakan awal dari semangat untuk membentuk Provinsi Riau ini. Nah, maka pada akhirnya setelah berulang kali tokoh-tokoh kita itu bertemu dengan para petinggi kita di Jakarta, para Dewan Menteri termasuk dengan Presiden Soekarno sendiri, maka akhirnya disetujuilah Undang-Undang Darurat nomor 59 tahun 57 tanggal 9 Agustus tahun 57. Itu di Denpasar Presiden Soekarno menaikkan undang-undang darurat tersebut. Nah, disitulah perjuangan Provinsi Riau itu mencapai klimaksnya gitu. Wah, akhirnya sekarang kita berdiri sendiri lah bisa dikatakan. Jadi menjadi sebuah momentum untuk perkembangan Riau menjadi maju seperti sekarang ini. Betul, gitu. Terbentuk daerah Sumatera tingkat 1 Riau waktu itu. Nah, kemudian setahun setelah itu dikukuhkanlah undang-undang darurat itu menjadi Undang-Undang nomor 61 tahun 58. Ya. Maka karena sebelumnya sudah ada proses persiapan seperti Pak Wan ceritakan, maka mulailah ditunjuk gubernur pertamanya, terus di mana ibu kotanya, daerah-daerah Sumatera tingkat 2-nya di mana saja, apa saja, itu mulai disahkan di situ gitu. Ya, jadi niat awalnya perjuangan pembentukan Provinsi Riau ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat kita
di Riau ini. Tidak ada alasan kita tidak bisa maju karena kita memiliki segala hal. Kebetulan kita diberi anugerah sumber daya alam yang sangat kaya di Riau ini, kan? Nah, harapan kita dengan ditetapkannya Riau menjadi daerah swatantara tingkat 1, maka kita bisa menjadi satu daerah otonom, bisa memperjuangkan program-program pembangunan pengembangan masyarakat kita, gitu ya. Baik, Pak Khaidir, kalau kita bisa bilang kan dulu dan sekarang tentu banyak sekali perubahan, terutama disampaikan Pak Wan tadi, infrastruktur, jalan dan yang lainnya menyebabkan sekarang ini mungkin semakin pesat. Nah, kalau bicara sekarang nih Pak Khaidir, seperti apa Pak Khaidir melihat mungkin Provinsi Riau, di mana yang dulunya hanya 4 ya Pak Wan ya, sekarang sudah berkembang menjadi 12 kabupaten kota. Jadi 2 kota, sisanya kabupaten seperti itu ya, menjadi cukup berkembang pesat nih. Seperti apa sih melihat perkembangan yang ada sekarang, di momentum di Hari Jadi Riau juga nih Pak Khaidir? Iya, selalu saja di momentum Hari Jadi ini kesempatan kita untuk merenung kembali sejarah perjuangan kita, perjalanan panjang kita. Satu kali saya bersama beberapa orang anggota DPRD daerah tingkat 1 Provinsi Riau, begitu namanya dulu, daerah tingkat 1, nggak boleh ketinggalan tuh daerah tingkat 1-nya dulu. Kita berkunjung beranjang sana ke rumah Bapak Suman HS di Jalan Tangkuban Perahu. Nah, kita mau waktu itu ceritanya mau membangun gedung DPRD yang baru, karena yang sekarang yang di tempat gedung ini tadinya itu terlalu kecil, tidak lagi bisa menampung dinamika perpolitikan kita. Jadi harus dibangun gedung yang lebih representatif. Nah, kita minta masukan dari Pak Suman HS. Yang menarik di situ adalah kata Pak Suman HS, saya masih ingat, nggak bisa lupa saya cerita beliau itu. Saya tertawakan itu ke Harudin Nasution. Saya tertawakan dia, untuk apa bangun jalan besar-besar seperti Jalan Sudirman itu? Nggak perlu bangun jalan besar-besar macam itu. Itu kata Pak Suman HS. Tapi karena beliau diberi umur panjang, bisa menyaksikan perkembangan, beliau bilang, sekarang saya baru sadar, Jalan Sudirman yang dulu besar itu sekarang sudah terasa sempit, katanya. Baik, berarti sebenarnya kalau bicara tentang kondisi sekarang ini sebenarnya butuh sesuatu yang lebih lagi. Iya, perkembangan kita sekarang memang sudah jauh lebih maju, tetapi seperti yang banyak kita dengar perbincangan di ruang publik ya, dalam berbagai kesempatan, sebetulnya kita masih bisa membangun lebih hebat dari ini dengan potensi yang kita miliki. Nah, kalau sekarang kan kita dari infrastruktur misalnya, banyak panjang jalan sudah kita bangun, tapi banyak juga yang rusak. Dan kalau secara komparatif kita bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi menjadi provinsi tetangga kita, infrastruktur kita tertinggal dibandingkan mereka provinsi-provinsi itu, gitu. Nah, ini kan tantangan bagi kita ini. Tantangan kita ya. Kemajuan sudah banyak, tapi harusnya lebih banyak lagi kemajuan yang bisa kita raih. Gitu. Baik, luar biasa. Jadi kalau bicara tentang perkembangan seperti yang disampaikan Pak Khaidir, sebenarnya kalau perkembangan cukup besar, tapi sebenarnya kalau kita bisa bilang ya harusnya lebih pesat lagi ya dengan sumber daya yang kita miliki ya. Betul. Pak Khaidir ya. Baik. Nah, kita ingatkan juga yang bergabung melalui Zoom meeting yang ingin bertanya, kita persilakan langsung di room chatnya bisa langsung bertanya, mungkin informasikan dari siapa dan di mana ya. Kemudian langsung bisa mengajukan pertanyaan. Baik, kita beralih ke Pak Wan lagi nih. Pak Wan, kalau kita bicara tentang kita berada sekarang ini Pak Wan, kita sekarang berada di Perpustakaan Suman HS, di mana ini juga menjadi salah satu ikon dari Provinsi Riau. Ketika orang mungkin jalan-jalan dari luar Provinsi Riau melihat keunikan gedungnya, ternyata ini adalah sebuah perpustakaan yang dulunya kalau nggak salah gedung DPR ya. Nah, seperti itu, dan ternyata menjadi sebuah sarana dan menjadi ikon Provinsi Riau. Ini seperti apa Pak? Mungkin bicara tentang perpustakaan yang kita berada sekarang ini, silakan. Nah, ini gini ya, ya silakan Pak. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa dari perkembangan masa ke masa ya,
Riau ini cukup maju ya. Yang dulu dibilang Pak Khaidir, bagaimana gagasan Pak Kahar membangun jalan Sudirman kan. Dan waktu itu banyak orang berpikir mengapa jalan bangunkan, tapi begitu kenyataannya kan sangat diperlukan rupanya. Sangat diperlukan, karena ya, pandangan itu long term, jangka panjang. Bukan hanya memikir untuk hari ini kan. Nah begitu juga dulu kan jumlah penduduk Riau ini kan berapa dah? Tak sampai ya mungkin sekitar 100 atau 200 ribu ya penduduk Riau. Waktu saya lagi ya. Ini gedung DPRD Provinsi Riau ini baru dipakai waktu itu saya tahun 1971. 71 ya. 71 itu pun pertengahan. Sebelum itu dulu kan sebelum 71 kan sifatnya kan DPRD GR. Salah saya gedungnya di iya DPRD. Kemudian pemilu 71 maka gedung ini siap, maka disinilah dulu sampailah tahun 77 1997. Nah 1977 saya artinya saya sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Ya, salah satu anggota dewan yang termuda. Nah disinilah gedungnya nih. Jumlah anggota DPRD-nya adalah sebanyak 40 orang. Ya. Waktu itu kita lihat gedungnya luar biasa cantiknya Pak ya. Dan saya luar biasa cantik waktu itu. Saya sebagai orang yang masih muda lah ya, muda belia lah ya, agak menggigil lutut saya tuh waktu sidang ke DPR kan. Karena saya termuda. Nah, yang saya hadapi tokoh-tokoh waktu itu. Tokoh masyarakat, tokoh DPR itu. Nah melihat gedung waktu itu saya, kok bisa sampai sini saya di sebelah kan, tak nyangka saya kan. Nah begitu kecilnya dulu pikiran saya itu, dengan kondisi gedung yang begitu megah. Sekarang gedung ini tidak lagi difungsikan menjadi gedung DPRD. Di masa Rusli Zainal, di masa Pak Saleh Yazid, nah ini Pak Saleh ya, Pak Yazid Zali berpikir ke depan bahwa anggota DPRD itu akan bertambah terus. Jumlahnya bertambah ya. Nah, tak mungkin dipertahankan gedung seperti ini itu. Oleh Pak Saleh Yazid, maka direncanakanlah kesepakatan dengan Pak Khaidir sebagai pimpinan dewan itu. Ya Pak Khaidir Pak ya? Iya. Ya. Harus kita pindahkan segera, dibangunlah gedung DPRD yang jalan yang baru itu. Nah, kenyataan sekarang kalau saya pikir sekarang ini Pak Khaidir juga sempit tuh Pak Khaidir. Apalagi waktu kita ulang tahun pertama ya. Begitu. Jadi perlu ke depan ini kata saya gedung DPRD Provinsi Riau yang berada sekarang Sudirman itu harus dicari tempat yang lebih lapang lagi. Baik. Begitulah pikirnya ya. Jangan kita harus berpandang ke depan ya. Ke depan. Ya. Jadi sekarang oleh Pak Rusli Zainal dimanfaatkanlah gedung DPRD sebagai perpustakaan. Ya tak? Baik. Ada benarnya. Kota itu gedung ini akan tinggal begitu saja kan? Banyak bekas-bekas gedung yang dulu mau dimanfaatkan sekarang ditinggalkan. Maka ini jadikanlah perpustakaan. Lalu sekarang gedung pustaka ini juga sangat manfaatnya luar biasa sekarang kan? Jadi saya dari proses ini nampaklah kita bahwa memang ke depan itu bagaimanapun tetap terjadi perubahan. Kemajuan itu. Jadi gedung pustaka ini kata saya sangat baik. Ini harus dilengkapi. Tadi kata Pak Khaidir harus media komunikasinya harus lengkap. Apalagi zaman digital sekarang kan ya. Ya orang sekarang tidak bisa lagi membaca buku langsung kan. Bila perlu bisa mencari sumber di sini. Oleh karena itu sini punya apa tadi itu Pak Khaidir? Elektronik book Riau. Ya itu jelas. Jadi orang sekarang sudah bisa dikatakan fisik ada di sini langsung, kemudian yang mau elektronik ada Riau yang bisa dimanfaatkan ya. Itu terlambat tidak? Digital ya. Itu terlambat tidak? Harus kita lakukan. Harus kita lakukan perkembangan zaman ya. Baik, kita beralih ke Pak Khaidir nih. Nah, Pak Khaidir punya sumbangsih luar biasa nih Pak Khaidir, karena tadi seperti yang diceritakan bicara tentang perpustakaan ini punya andil dari Pak Khaidir juga ketika itu sebagai ketua DPRD Provinsi Riau yang menyetujui juga untuk bisa dikatakan pembangunan perpustakaan Suman HS yang dulunya adalah kantor DPRD Provinsi Riau. Mungkin bisa ceritakan sejarahnya juga kepada kita semua nih. Silakan Pak Khaidir. Iya. Sebelumnya
provinsi punya perpustakaan provinsi itu di jalan Apa di Jalan Tamrin di atas sana. Ya, Gobah. Jalan Tamrin di atas di Gobah. Di Gobah ya. Jadi baik. sangat tidak representatif rasanya menjadi sebuah perpustakaan level provinsi. Kenapa tidak kita bangun di jalan protokol ini saja? Nah, ketika itu kita sudah akan pindah ke gedung yang baru. Nah, dari beberapa perbincangan kita, Pak Rifai Rahman waktu itu masih ada, beliau ketua Golkar, beliau juga komut Bang Riau. Beliau bicara dengan saya, artinya tidak formal tentu, karena menganggap saya sebagai orang Golkar di sana, jadi DPRD, diajak bicara, kita bangun saja Dir itu, jadi Bang Riau, kan Bang Riau kan kecil di depan ini, kecil, kita bangun jadi Bang Riau aja. Pak izin Pak, saya bilang kalau bisa jangan Bang lah Pak. Bang itu mudah nanti cari dana untuk bangun gedung baru. Kita jadikan perpustakaan sajalah, saya bilang. Perpustakaan, jadi kita pindahkan yang dari sana itu pindah ke sini. Jadi kan bagus. Nah, Karena tapi lokasinya sangat strategis ya. Ya, alhamdulillah itu disetujui. Ini memang di luar ekspektasi saya desainnya megah seperti ini. Saya tidak membayangkan dulu Bu Mimi kalau gedungnya akan semegah ini gitu. Saya pikir tadinya hanya pindah saja perpustakaan ke sini, direnovasi sedikit gedungnya sudah gitu. Ternyata jadi megah sekali. Iya, luar biasa. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini menjadi sebuah ikon yang kita katakan juga salah satu perpustakaan dengan desain terunik dan termegah ya se-Asia Tenggara kalau tidak salah ya. Ini seperti apa nih? Ketika itu yang awalnya mungkin berpikir mungkin kita ACC untuk perpindahan di kantor DPRD seperti itu. Tapi melihat akhirnya pemerintah provinsi ketika zaman itu membangun dengan desain yang unik, banyak bentuk gedung yang punya filosofi luar biasa, relief-relief yang punya nilai sejarah, dan juga bentuk unik, dan ternyata fasilitas juga lengkap. Ini kayak gimana nih? Iya, kita bercermin dari latar belakang sejarah Riau sebagai sebuah provinsi literasi. Jadi di bidang kesusastraan, di bidang tulis baca, penerbitan, Riau sudah terkenal dari dulu. Apalagi kalau bicara bahasa Indonesia juga berawal dari bahasa Riau. Iya. Dari Melayu Riau ya. Nah, oleh karena itu, kenapa tidak kita punya gedung perpustakaan yang bagus seperti ini? Saya dalam berbagai kesempatan nggak tahu benar atau tidak, tapi saya selalu katakan Ibu Mimi bahwa ini gedung perpustakaan termegah di Asia Tenggara. Selalu saya sampaikan begitu. Dan itu juga menjadi sebuah kebanggaan buat kita semua yang ada di sini juga ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang unik nih. Ya, tapi perkembangan zaman. Tadi Pak Wan sudah singgung sedikit. Paradigmanya sekarang sebetulnya orang tidak lagi mengandalkan gedung-gedung megah. Nah, itu paradigmanya sekarang. Paradigmanya adalah seberapa canggih IT-nya, seberapa canggih, seberapa cepat jaringan internetnya. Itu yang lagi penting. Nah, oleh karena itu menurut saya gedung DPRD sana juga, walaupun mungkin sekarang sudah terasa sempit, dulu pernah ada gagasan untuk membangun gedung 10 lantai di sana. Agaknya bukan itu yang menjadi prioritas, tapi membuat jaringan internet di sana, orang bekerja dengan mudah melalui IT. Jadi semua menjadi mudah, termasuk perpustakaan ini juga. Jadi jendela dunia itu berawal dari terbukanya jaringan IT, jaringan internet yang canggih di sini. Siapa saja bisa datang ke sini untuk membuka jendela dunia. Jadi apapun itu sebenarnya gedung menjadi sebuah ikon, tapi perkembangan teknologi juga harus diupdate seperti itu ya. Iya. Pak Khaidir kita harus update juga. Tapi tadi seperti yang disampaikan juga, sekarang ini kan perpustakaan juga punya Riau nih, sudah mulai beralih ke digital. Kemudian juga seperti yang kita laksanakan sekarang ini, program-program yang arahnya literasi digital yang mungkin kalau kita informasikan di sini yang bergabung bersama kita di Zoom meeting juga dari berbagai daerah, ada dari Probolinggo kalau tidak salah, kemudian kabupaten kota ada dari Pengalihan Enok,
Dan cukup banyak ternyata ini menjadi sebuah sarana. Seperti apa nih tanggapan dari Pak Khaidir melihat mungkin ada Riau, kemudian ada program-program seperti ini yang digagas oleh kepala dinas dan timnya tentunya. Ini seperti apa? Inilah salah satu keuntungan di era digitalisasi sekarang ini. Tidak ada batas-batas jendela lagi, tidak ada batas-batas daerah. Itu bisa diterabas melalui jaringan-jaringan internet kita. Digitalisasi yang sangat luar biasa, sehingga memudahkan kita semuanya gitu. Nah, ini yang harus ke depan kita harapkan perpustakaan kita ini jangan ketinggalan, Ibu Bimi. Artinya apapun yang diminta oleh masyarakat ada di sini. Anda mau cari informasi di seluruh dunia, datang ke sini. Ada ke sini. Klik di sini saja, klik di sini gitu. Jadi kalau sudah begitu kan menjadi sangat bermanfaat nanti. Apalagi kalau bicara tentang SDM unggul yang menjadi cita-cita bersama ya. Tentu SDM unggul dari IT-nya juga ya salah satu melalui perpustakaan ini ya, Pak Khaidir ya. Iya, jadi tapi ini harus diikuti dengan sosialisasi yang secara terus-menerus kita lakukan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat kita. Ini yang harus dipupuk ya, jangan sampai gemar membacanya itu berkurang ya. Iya, betul. Baik, luar biasa. Kita beralih ke Pak Wan nih. Pak Wan, nah kita cerita nih Pak, bicara tentang SDM unggul. Jadi ibaratnya selain perkembangan infrastruktur kayaknya sudah mulai berkembang, walaupun kita harapkan lebih pesat lagi, tapi bagaimana orang-orangnya nih Pak? Orang-orangnya dalam artian mungkin sekarang ini generasi muda yang diharapkan menjadi penerus generasi bangsa yang bisa membangun Riau lebih baik lagi. Dan peran dari literasi digital sekarang ini di mana untuk menciptakan generasi-generasi emas, generasi-generasi unggul itu. Seperti apa nih Pak Wan? Ya, terima kasih. Ini ke depan ya. Ke depan Pak. Kita bicara apa yang harus seperti apa ini? Ya, betul. Apa yang menjadi tema ulang tahun Provinsi Riau 65 sekarang ini menuju Riau unggul. Riau unggul. Nah, Riau unggul tentu segala segi ya. Benar. Baik di segi perkembangan ekonomi, industri kan, dan termasuk juga infrastruktur, juga yang paling penting itu menyangkut masalah pendidikan. Ya, kita menuju pendidikan unggul, dalam hal ini pendidikan yang berkualitas. Iya, benar. Nah, pendidikan kualitas ini untuk mempersiapkan generasi muda kita yang akan datang ini generasi yang mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Benar. Ya, ini luar biasa sebetulnya. Oleh karena itu memang harus meletakkan dasar-dasar yang kuat, terutama di lembaga pendidikan kita. Tadi Pak Khaidir mengatakan ke depan ini kan orang tidak perlu gedung-gedung yang cantik-cantik kan, yang mudah megah kan, ya. Mungkin di sekolah-sekolah juga harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas perpustakaan tadi dan sistem internet dan sebagainya. Jangan sampai terjadi kesenjangan. Misalnya daerah-daerah kita yang di pulau-pulau sana tuh pendidikannya begitu-begitu juga kan. Nanti bisa dikatakan harus dikembangkan juga pembinaan perpustakaan ya. Iya, itu harus itu. Ya. Sekolah dan juga desa-desa seperti itu ya Pak ya. Iya. Karena harus ada misalnya itu ada selaras ya. Iya. Bukan hanya perkembangan di kota Pekanbaru, ibu kota provinsi saja, tapi juga bagaimana menjangkau ke daerah yang jauh. Iya, benar. Kita tahu bahwa Riau ini kan masih banyak daerah-daerah yang terjangkau. Ini mungkin kalau ada 12 kabupaten kota, tapi masih ada daerah-daerah yang mungkin bicara daerahnya cukup masih ada terisolir juga mungkin ya, memang harus akses dibuka ke sana. Ya, jadi dalam rangka untuk menghadapi perkembangan dunia tadi yang harus menguasai teknologi dan digitalisasi itu, sekolah ini sangat penting. Ya, di samping mempersiapkan itu juga tenaga guru yang berkualitas. Karena begini, masih ada sekolah, ada SMA, tapi gurunya hanya berapa orang saja. Kemudian di sana belum dilengkapi fasilitas, pustakanya belum ada, kemudian sarana lain. Nah, ini tantangan kayak saya di masa sekarang ini, apa yang digagaskan oleh Pak Gubernur kita sekarang ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu luar biasa itu. Wah, luar biasa. Itu harus kita support itu. Berarti bisa dikatakan sekarang ini kan berarti Riau juga harus yang perlu dikembangkan, salah satu titik poinnya adalah pendidikan. Seperti itu ya, Pak Wan ya. Karena gini,
kita kan bersaing, Pak. Iya, benar. Nah, apalagi dalam persaingan ini sekarang kan orang mencari mutu. Iya. Beda ya. Sekolah-sekolah yang bermutu kan direbut orang sekarang, Pak. Benar. Ini ya untuk bisa masuk ke sana, akhirnya ya? nanti yang bisa sekolah itu orang yang sudah melengkapi kebutuhan untuk menguasai pengetahuan kan. Nah, yang belum bagaimana? Kalah bersaing dia kan. Iya. Nah, ini jangan terjadi kesenjangan itu. Kalau dulu ada kesenjangan ekonomi, tapi yang akan datang jangan terjadi kesenjangan pendidikan. Baik, berarti kalau Pak Wan berharap bicara tentang sekarang ini perkembangan kedepannya harus memikirkan bagaimana pendidikan di Riau ini bisa berjalan dengan baik, harus adil dan merata, seperti itu ya Pak. Betul, ya. betul. Salah satunya perpustakaan juga mengembangkan untuk pembinaan di perpustakaan di sekolah-sekolah di berbagai desa, seperti itu ya Pak Wan ya. Dan di samping itu juga memang pendidikan sekarang ini kan harus outputnya outputnya harus mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Baik. Jangan sampai pendidikan itu begitu tamat menjadi penganggur. Baik, baik. Nah, ini juga nampak saya dengan apa yang dilakukan oleh sistem pendidikan sekarang di Riau ini dengan sistem vokasi itu itu salah satu langkah juga itu untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang mampu bersaing dalam dunia industri, dunia usaha. Terima kasih. Baik, ini kayaknya ada yang ingin bertanya ya dari Zoom. Apa benar mungkin bisa kita sapa di sini? Ada Ricky Arianto mungkin? Ada yang ingin bertanya langsung? Kita persilahkan. Baik, mungkin sedikit dibesarkan suaranya. Oke, silakan. Halo, sudah dengar? Baik, sudah kita dengar. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bang Miki ya, saya lupa. Iya, benar. Nih, menarik sekali tadi yang telah disampaikan oleh Pak Wan dan Pak Haidir. Saya amat sekali sama beliau yang memang tokoh Riau yang sangat luar biasa dalam ini. Tadi saya dengar ada peningkatan literasi ya, peningkatan literasi di dunia pendidikan. Iya, benar. Baru-baru ini kita tahu bahwa keluar data dari Kementerian Kominfo Nasional, dari Kementerian, bahwa Riau itu berada pada posisi kedua terbawah dalam tingkat literasi digitalnya. Nah, memandang hal itu, apa strategi ke depan yang harus kita lakukan, Bapak? Baik, tapi ngomong-ngomong Pak Haji dari mana ini? Saya dari Dinas Perpustakaan Provinsi Riau, kebetulan juga bergerak di bidang literasi, ditugaskan oleh Perpustakaan Nasional sebagai trainer transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Wow, luar biasa. Nah, saya minta ada strategi apa yang harus kita bisa lakukan terkait peningkatan ini. Baik, bisa dikatakan ini wejangan nih buat teman-teman pustakawan bagaimana untuk meningkatkan kualitas tentunya. Silakan, mungkin dari mana dulu? Pak Haidir dulu, silakan Pak Haidir. Ini kayaknya sebuah tantangan baru untuk harapan untuk kita untuk mengembangkan mungkin ya perpustakaannya, kualitasnya juga. Silakan. Ya. Tadi kalau kita bicara Indonesia emas, itu komponen pentingnya kan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikannya harus berkualitas. Pendidikan yang berkualitas harus ada perpustakaan yang berkualitas. Supaya mereka baik itu konvensional maupun digital ya. Jadi harus ada perpustakaan itu. Karena dengan demikian barulah perpustakaan itu nanti menjadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial seperti yang disebut oleh siapa tadi, Ricky ya? Ricky. Nah, Ricky. Jadi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu kan memfungsikan, memberikan peran kepada perpustakaan agar masyarakat bisa memanfaatkannya untuk peningkatan perekonomiannya di sekitarnya gitu. Oleh karena itu memang perpustakaan ini tidak hanya ini menjadi ikon kita betul, tapi di sekolah-sekolah, di desa-desa itu harus ada perpustakaannya. Berarti harus ada pembinaan, mentoring langsung seperti itu ya. Kita ini ada blessing in disguise dengan pandemi COVID. Kenapa demikian? Karena kita sekarang sampai ke desa kan orang sadar digital, sadar digital. Jadi kita lebih cepat masuk di era digitalisasi itu. Ketika orang berbicara dulu revolusi industri 4.0, sekarang dengan pandemi kita lebih dulu lagi, lebih cepat masuknya gitu. Nah, ini menguntungkan bagi kita dari aspek sosialisasi, proses digitalisasi. Yang penting bagi masyarakat kita, anak-anak kita di seluruh pelosok gitu ya. Bagi birokrasi sendiri, nah tadi kan disebut oleh Ricky, saya pernah baca itu memang informasi itu
memang memprihatinkan, ya, memprihatinkan. Justru Kepulauan Riau itu berada pada peringkat kedua tertinggi. Kepulauan Riau. Nah, yang pertama harus kita sadari seluruh jajaran birokrasi kita, dan itu harus ada action nyata dalam program-programnya, bahwa perpustakaan itu adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar itu kan. Tapi perpustakaan ini wajib. Tidak termasuk itu, tapi dia wajib. Nah, ini kadang-kadang tidak dipahami oleh secara keseluruhan, sehingga masing-masing masih bergerak dengan nomenklatur lama, sementara kita sudah berkejar-kejar di era kemajuan teknologi IT sekarang ini gitu. Ya, jadi perpustakaan konvensional saja tidak cukup, harus perpustakaan yang berbasis digital. Ya, jadi ini menjadi motivasi cambuk bagi kita untuk bersama-sama meningkatkan kinerja digitalisasi kita di daerah kita ini gitu ya. Wah, luar biasa. Ini berupa tantangan baru ya yang memang sama-sama harus kita lakukan. Baik, kita ke Pak Wan, Pak. Silakan, mungkin dengan pertanyaan yang sama dari Ricky tadi. Silakan. Ya, itu rasa saya apa yang disampaikan Ricky itu suatu tantangan ya yang harus dihadapi oleh Riau. Tadi nomor berapa tadi bilangnya? Dua bawah kan, itu kan suatu luar biasa itu ya, bagaimana menggenjot ini untuk lebih meningkat ke depan. Nah, oleh karena itu semua kekuatan potensi terutama dalam pemerintah, birokrat pemerintah Provinsi Riau, terutama dinas pendidikannya harus mampu nih. Ya, harus mampu untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan bagaimana Riau ke depan lebih meningkat lagi itu kan. Berarti bisa dikatakan mungkin sinergitas ya antar dinas juga ya. Iya, antar dinas. Misalnya dinas perpustakaan, dinas pendidikan. Mungkin kalau digital dinas komunikasi juga saling bersinergi untuk sama-sama menjadi PR bersama untuk betul. Jadi dinas pendidikan harus mampu mensinergikan apa yang menjadi tantangan pendidikan itu dengan dunia pendidikan yang lain gitu. Ya. Terutama seperti perpustakaan. Benar. Nah, ini harus ada kerjasama bersama. Dan bagaimana menjangkau ini sampai ke pelosok-pelosok desa kita itu. Ini saya itu tantangan itu. Saya yakin dan percaya dengan kesungguhan ini kembali kepada kualitas lagi. Ya. Kualitas daripada birokrasi kita ini juga harus mampu juga kan menghadapi persaingan. Tidak lagi bisa bersifat rutinitas saja. Ya enggak? Harus mampu menciptakan suatu inovasi. Ya. Motivasi dan perubahan-perubahan yang dilakukan, dan tidak hanya bersifat terus terang saja. Kalau hanya bekerja itu setengah-setengah, tidak serius, tidak ada inovasinya, akhirnya kita begini-begini juga kan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan demikian pasti sudah ada komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di Riau. Wah, luar biasa. Jadi ini merupakan sebuah hal yang memang menjadi sebuah tantangan, harapan bersama untuk kita sama-sama memajukan. Karena saya juga pernah dapat informasi sebenarnya kalau bicara perpustakaan sekolah, Riau juga pernah menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Tapi mungkin seperti Pak Wan bilang ya, harus menyeluruh ke kabupaten kota yang lain juga harus mengikuti jejaknya. Jadi sinergitas antar dinas juga menjadi sebuah hal yang memang harus dijalin seperti itu ya. Dan sedikit saya tambah lagi. Oke, silakan Pak Wan. Jadi jangan nanti hanya terpola di provinsi saja. Ya, ini ya yang selama ini saya lihat. Jadi bagaimana kabupaten kota harus bergerak serentak, bersinergi dengan provinsi gitu. Iya benar. Karena ibaratnya kalau secara pemerintahan ada pemerintahan provinsi, ada pemerintah kabupaten, ada kabupaten kota yang harus sama-sama mensupport mengangkat ini ya. Iya benar. Baik, luar biasa. Nah, 1 jam ini kayaknya waktu yang cukup singkat ya. Makanya ngobrol-ngobrol singkat aja udah sampai 1 jam. Tapi mungkin terakhir apa saja yang ingin disampaikan nih buat seluruh yang lagi menyimak program kita di channel YouTube kita dan juga Instagram dan juga diliput langsung oleh Tuan Channel nih. Mungkin apa yang disampaikan untuk seluruh, mungkin pesan buat generasi muda, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masyarakat Riau ya pokoknya. Seperti apa? Kita ke Pak Haidir dulu, silakan. Mungkin untuk kedepannya Riau harus seperti apa dan harapannya nih. Silakan Pak Haidir.
suka atau tidak suka kita berada di era persaingan penuh dengan kompetisi. Siapa yang tidak siap, dia akan tersingkir dari kompetisi itu. Nah, bagaimana caranya kita siap? Kualitas sumber daya manusia kita. Bagaimana caranya? Pendidikan. Pendidikan dia harus banyak baca. Jadi budaya literasinya harus kita tingkatkan. Budaya digitalnya harus kita tingkatkan. Nah, kalau itu sudah bisa kita tingkatkan, maka era persaingan tidak usah kita khawatirkan. Ya, sampai itu pemerintah kita harus bekerja sama juga dengan seluruh komponen yang ada di Riau, seperti kalangan akademis, kalangan pengusaha-pengusaha besar kita yang ada di daerah kita ini, ya, pengusaha-pengusaha besar di daerah kita ini. Untuk diajak bersama-sama. Jadi supaya kita tidak jalan sendiri. Media juga harus kita ajak bersama. Jadi dalam semangat kolaboratif. Ya. Jadi dengan demikian nanti kita akan masuk ke inovasi-inovasi. Baik. Wah, luar biasa. Ini merupakan pesan untuk kita semua ya. Untuk Riau ke depannya bisa menjadi lebih maju lagi ya. Baik, kita ke Pak Wan, silakan Pak. Mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan dulu seluruh masyarakat Riau yang lagi menyimak kita melalui channel YouTube, Instagram juga, silakan. Ya, terima kasih. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kaidir tadi, memang tak dapat tidak, kita dalam dunia persaingan sekarang ini harus mampu berkompetisi. Ya, kalau tidak mampu berkompetisi maka kita akan tertinggal ya. Untuk itu harus kita lengkapi dengan kualitas tadi itu, kualitas. Dan untuk meningkatkan kualitas ini semuanya harus bersama-sama ya, bukan saja di dinas yang terkait, juga bukan saja di kalangan birokrat, bagaimana masyarakat secara umum ya, dan terutama sekali ya ini di Riau ini kan banyak industri-industri yang berkembang itu ya, seperti RPP, Indakiat dan sebagainya, begitu juga perusahaan-perusahaan minyak ini. Bagaimana mereka juga ikut bersama-sama untuk meningkatkan tadi menyangkut kualitas pendidikan tadi itu kan, dan tidak hanya dibebankan semuanya kepada pemerintah daerah, tapi keterlibatan dunia usaha juga harus ikut dalam hal ini. Jadi saya mengharapkan kepada generasi muda, mari kita hadapi tantangan dunia yang baru nanti dalam perkembangan dunia modern yang akan dikatakan zaman digital ini, dan juga diharapkan kepada semua komponen masyarakat, terutama orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, tentu di bawah naungan pemerintah daerah, bersama-sama menuju Riau yang lebih unggul lagi. Wow, kita tepuk tangan dong ya, dari rumah juga boleh. Yang pastinya ini sebuah harapan, semoga apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kita ini bisa menjadi semangat, motivasi kita untuk membangun Riau lebih unggul lagi, salah satunya dengan SDM yang unggul. Ya, ini tugas kita bersama untuk sama-sama mewujudkan hal tersebut. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang hadir langsung di program Jelita, Jendela Literasi dan Inspirasi kita, merupakan program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, yang juga disiarkan melalui channel YouTube di Persib Riau dan Info Publik Riau, kemudian di Instagram infopublic.riau dan di Persib Prof Riau, dan juga diliput langsung oleh Tukuan Channel. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Andes Haji Wan Abu Bakar MSI, tokoh masyarakat Riau yang juga merupakan mantan Gubernur Riau, kemudian Dr. Hewan Haidir MM, yaitu mantan Ketua DPRD Provinsi Riau dan juga sekarang sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dr. Anda Hajah Mimi Yuliani Nazir APTMM. Terima kasih juga buat seluruh yang menyimak program kita, dan sampai di sini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nikra Haden pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.